Kalian semua pasti sering mendengar berita tentang orang-orang jahat yang ada di seluruh dunia kan? Bahkan pas mendengar berita tersebut, terkadang gue sampai nggak habis pikir tuh karena saking sadisnya. Nah, mungkin itulah tuh guys yang cocok buat gambarin orang-orang di video kali ini. Penasaran kan bedanya apa aja? Ya udah, mending langsung aja nih guys, kami persembahkan beberapa tahanan paling berbahaya yang membuat semua orang menjadi ketakutan. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Jason Walter Barnum. Jason Walter Barnum adalah salah seorang tawanan dengan beberapa aksi liar seperti melenyapkan orang, perampokan, kepemilikan senjata api, dan penyalahgunaan obat-obatan. Namanya mulai terkenal pada tahun 2016 lalu karena aksi kauboynya dengan polisi yang kemudian membuatnya dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Sekilas pas ngeliat tampang orang satu ini, mungkin kalian tuh gak akan heran guys kalau dia tuh adalah sosok penjahat kan? Ya semua itu sih guys, menurut gue dikarenakan penampilan tato dia yang menyeramkan dan juga mata sebelah kanan yang ditato berwarna hitam pekat. Ya karena keunikannya, banyak orang menjulukinya sebagai Eyeball Man. Menurut kalian gimana tuh guys? Apakah penampilannya ini seseram jejak kejahatannya? Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo adalah seseorang yang terkenal dengan julukan Red Ripper. Pria gila ini selalu mengincar para wanita untuk dijadikan sebagai korban keinginan wik-wiknya yang sangat menyimpang. Korban pertamanya aja tuh guys adalah gadis berusia 9 tahun. Selanjutnya dia melakukan wik-wik dengan gadis 17 tahun dan kemudian menyantapnya. Pokoknya gairah wik-wiknya itu sangat menyimpang lah dan benar-benar di luar akal sehat manusia. Diketahui juga tuh guys, ada sebanyak 56 wanita yang harus menerima nasib buruk akibat kebejatan si pria sakit jiwa tersebut. Ya, menurut pengakuan Andre, dia perlu melakukan hal ini cuma untuk memuaskan hasratnya guys. Karena emang udah gak bisa diobati lagi, Andre pun dijatuhi hukuman mati. Tak Beram. Ngomongin soal penjahat super kejam kayak Jack the Ripper atau Ahmad Suraji kan? Gilanya lagi tuh guys, dia bisa mendapat korban sebanyak itu dan mampu menyembunyikannya dalam waktu yang lama juga dong. Yang lebih gilanya lagi tuh guys, dia bisa mendapat korban sebanyak itu dan mampu menyembunyikannya dalam waktu yang lama juga dong. Kejam dan serem banget kan? Diketahui Behram tuh udah melakukan aksi gilanya sejak tahun 1790 sampai dengan 1840. Yang kalau dihitung-hitung tuh guys, berarti dia udah menjadi malaikat maut untuk 18 orang setiap tahunnya. Semua korbannya memiliki cara koit yang sama, yaitu dicekik menggunakan kain bernama rumah. Karena korbannya banyak, diketahui juga kalau Behram tuh gak memiliki preferensi sama sekali. Kemudian setelah ditangkap, polisi sih merasa tuh guys, Behram tuh melakukan hal tersebut karena mengikuti aliran bernama Tagi yang sampai sekarang tuh guys nggak diketahui visi misi ritualnya. Dengan jumlah korban sebanyak itu, pemerintah India memutuskan tuh untuk menghukumnya di tahun 1840. Thomas Edward Silverstone. Penjahat asal Amerika kali ini tuh guys telah menghabiskan 42 tahun hidupnya di penjara setelah dihukum atas 4 pembunuhan terpisah dan juga perampokan bersenjata. Dan nama pria tersebut adalah Thomas Edward Silverstone. Meskipun sudah menjalani hukuman penjara, pada kenyataannya sifat Thomas tuh gak berubah dan bahkan membuatnya tuh makin brutal. Soalnya selama menjadi masa tahanan, si Perry sana tuh guys pernah dihabisin sama dia menggunakan pisau serludupan. Ya setelah kejadian tersebut dia ngedapetin hukuman tambahan lah. Tapi ternyata hukuman tersebut tetap gak membuatnya jerah, di mana dia kembali menghabisi sesama narapidana yang bernama Danny Edwell. Ya karena takut kejadian kayak gitu terulang, Thomas tuh akhirnya dipindahkan ke sebuah sel isolasi khusus. Bahkan tuh guys, dia mencetak rekor sebagai tahanan terlama yang tinggal di sel isolasi. Joseph Michael Swango. Yang namanya dokter emang gak selalu mampu buat menolong nyawa pasiennya sih. Tapi kalau dokter bernama Joseph Michael Swango ini kayaknya sih bisa dianggap bukan dokter yang baik ya. Soalnya Joseph bertanggung jawab tuh atas keracunan fatal 60 pasien miliknya. Walaupun pintar dan kompeten dalam bidangnya, tapi beberapa perawat udah mulai merasakan keanehan dari Joseph semenjak dia magang di bagian bedah syaraf.
Pasien yang tadinya datang masih sehat dan cuma check up doang, bisa tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian berujung makin parah. Katanya sih, ada seorang suster yang mengaku pernah melihat Joseph lagi menyuntikkan sebuah cairan ke dalam diri pasien secara diam-diam, guys. Karena kurangnya bukti, udah dilaporin pun Joseph tetap bisa terbebas dari hukumannya loh. Tapi pada tahun 1985, dia ketahuan meracuni rekan kerjanya dan berujung masuk penjara selama 5 tahun. Abis dibebaskan, Joseph berusaha menghilang dari publik dengan memalsukan banyak dokumen dan menjadi incaran para agen FBI. Setelah bertahun-tahun lamanya, Joseph berhasil ditangkap dan juga dinyatakan bersalah atas dugaan malpraktek kepada 60 pasiennya. Troy Kell. Seorang pemuda bernama Troy Michael Kell adalah seorang tahanan penjara yang memiliki reputasi buruk, guys. Awal mula dia masuk ke penjara tuh karena pada tahun 1986 dia menghabisi seorang pria bernama James Cotton Kelly. Dari aksinya tersebut, dia divonis hukuman seumur hidup dan mendekam di penjara Nevada. Cuma meskipun udah mendapatkan hukuman sangat berat, ternyata nggak membuatnya sadar, guys. Soalnya saat melakukan program pertukaran tahanan antar penjara, Troy justru membuat ulah di mana ia meninggalkan 67 tusukan pada seorang tahanan lainnya. Karena kondisi mental yang gak stabil ini, alasan kenapa tadi aku bilang dia tahanan yang berbahaya. Baik bagi masyarakat, para sipir penjara atau tahanan lainnya. Makanya, atas aksi brutalnya, ia pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Rebecca Butterfield adalah wanita asal Australia yang dijuluki orang-orang sebagai tahanan wanita paling berbahaya di dunia. Rebecca pertama kali dipenjara pada tahun 1996 karena menggunakan narkoba, guys. Setelah masa tahanannya habis dan kembali menghirup udara bebas, bukan yang memperbaiki sikap, dia justru makin menjadi-jadi. Tahun 2000, dia kembali harus masuk ke jeruji besi karena menikam tetangga yang coba menolongnya supaya nggak mengonsumsi narkoba. Nah, setelah dipenjara untuk kedua kalinya, ternyata nggak membuat Rebecca membaik. Di sini dia justru semakin liar, di mana meskipun seorang cewek, dia kerap kali berantem dengan tahanan cowok. Kelakuannya tersebut membuat hukumannya kembali ditambah 5 tahun, sehingga yang seharusnya ia keluar pada tahun 2016 lalu, baru akan keluar pada tahun 2021. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari